Oke, selamat pagi semuanya. Oke, pertemuan kedua kali ini di mata kuliah struktur data, kita akan mempelajari yang namanya array, prosedur, dan fungsi. Oke, di sini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa dapat memahami, mengimplementasikan dari konsep array, prosedur, serta fungsi tersebut. Sebelumnya mungkin di semester 2 sudah pernah dapat ya, pastinya ya, di mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, di sini adalah kemampuan akhirnya mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menerapkan dari array, fungsi, serta prosedur itu apa. Oke, di sini outline ada array, prosedur, fungsi. Yang pertama adalah array. Apa itu array dan jenisnya itu apa saja? Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama pula. Jenis-jenis dari array. Yang pertama adalah jenis array satu dimensi. Dia merupakan sebuah variabel yang menyimpan dan dari sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Contoh, misalkan ada nama array, kemudian jumlah elemen array-nya berapa. Kemudian yang kedua adalah array dua dimensi. Merupakan sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe sama dan elemen yang akan diakses melalui dua indeks atau subscript, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Kalau di perulangan, kita mengenal yang namanya X dan Y atau nested loop. Oke, di sini fungsi dasar di dalam array atau a list. Misalkan, pertama adalah fungsi untuk filter. Menyaring sekumpulan data yang memenuhi kondisi di mana kondisi tersebut diberikan. Contoh, filter kemudian urutan dari sebuah ring. Misalkan di sini ada number list sama dengan ring min 5,5. Artinya adalah ringnya dari min 5 sampai dengan angka 5. Berarti ada min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada less than 0. Saya membuat nama variabel less than 0. Di sini ada list, kemudian ada filter. Nah, di sini ada lambda x-nya adalah x kurang dari 0. Kemudian dari mana? Dari number of list. Number list-nya adalah tadi sebuah variabel tadi ya. Kemudian saya cetak print less than 0. Berarti apa sih yang di-outputkan? Berarti dia meng-outputkan min 5, min 4, min 3, min 2, min 1 itu dari number of list tadi. Nolnya ikut enggak, Pak? Tidak, karena ini tidak sama dengan. Berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari sama dengan 0, maka dia nolnya juga ikut. Kemudian yang kedua, map. Menyaring fungsi, tapi bukan nilai akhir, melainkan nilai dari domain. Contohnya di sini adalah, saya mempunyai fungsi def multiple sama def add. Def perkalian sama def penjumlahan. Kemudian saya membuat fungsi multiple, add. Kemudian saya melooping dimulai dari for i hingga ringnya 5. I dimulai dari 1, kemudian ringnya 5. Kemudian saya membuat variabel value sama dengan list, map, lambda x, dimulai dari x ke i. Dengan menggunakan variabel fungsi atau funcs. Kemudian saya ingin mencetak print value-nya. Kemudian pasti akan tampil seperti ini. Berarti yang depan itu merupakan multiple atau perkaliannya, yang belakang merupakan penjumlahannya. Berarti tadi 0 tambah 0 tetap 0 dikali 0, 0. Kemudian yang bawahnya 0, 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16, dan seterusnya. Kemudian yang add berarti yang belakang, yang kolom keduanya. Berarti 0 tambah 0. Kemudian 1 tambah 1, yaitu 2. 2 tambah 2, 4. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 4, 8. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, fungsi dari dasar dari array adalah reduce, atau mengembalikan pada nilai tertentu yang dikonstruksikan oleh pemanggil dari sebuah fungsi. Contoh, saya mempunyai list 1, 2, 3, 4. Dengan saya membuat label produk adalah 1. Maka saya ingin melooping dimulai dari num in list, berarti num di dalam sebuah listnya tadi. Kemudian saya melooping produk sama dengan produk kali num. Berarti artinya apa nih? Produk sama dengan produk kali num. Artinya adalah mengalihkan isi dari list dikalikan dengan num tadi.
Oke, berarti maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah berarti 1 nanti dikalikan 1, kemudian hasilnya ditampung ke dalam produk. Kemudian, tadi produk nilainya 1 ya, sekarang bergeser ke array kedua. Tadi produk 1, berarti 1 dikali dengan 2. 1 sama dengan 1 dikali 2. Numnya tadi 2. Terus hasilnya berapa 1 kali 2? 2. 2 masuk ke dalam produk. Kemudian geser ke array ketiga. Berarti 2 sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3 tadi berapa? 6. 6 masuk ke dalam variabel produk. Terus geser ke 4. Produk tadi 3 ya. 3 sama dengan 3 kali num. Numnya tadi 4. Berarti 3 kali 4. Maaf. Produknya tadi sudah 6 ya. 6 kali 4, 24. Maka produknya hasilnya sama dengan 24. Oke, tadi dari array. Sekarang fungsi dan prosedur. Di sini ada fungsi sebagai prosedur. Fungsi sebagai prosedur, ciri-cirinya adalah dia tidak mempunyai nilai balik. Di sini, perhatikan bahwa pemanggil prosedur tidak perlu diassign ke suatu variabel. Karakteristiknya adalah memiliki nama, parameter, docstring atau spesifikasi dari prosedur, dan badan prosedur. Oke, silahkan nanti bisa dibaca slide-nya juga. Saya next dulu. Notasi algoritma untuk sebuah prosedur. Jadi ada prosedur, yaitu nama prosedurnya apa, kemudian spesifikasi prosedurnya, kemudian ada kamus lokal. Kamus lokal berarti kamus yang ada di dalam prosedur. Kemudian algoritma berarti isi dari badan prosedur itu apa sih, atau rumus-rumusnya atau algoritmanya seperti apa. Contoh, di sini saya mempunyai notasi untuk fungsi serta notasi untuk prosedur. Nah, kalau fungsi dia mempunyai nilai balik. Contohnya di sini, fungsi kali. Sama-sama labelnya fungsi, yang bawahnya adalah prosedur kali. Intinya sama, mengalikan dua buah bilangan integer. Di sini juga sama, mengalikan dua buah bilangan integer. Perbedaannya adalah nilai I dikali dengan J, kemudian dikembalikan nilainya ke dalam fungsi kali. Sedangkan di prosedur, tidak bisa dikembalikan, harus di-outputkan, yaitu output I kali J. Itu perbedaan antara fungsi dan prosedur. Oke, untuk coding di Python-nya seperti apa sih? Contoh misalkan seperti ini. Def kali untuk fungsi ya, berarti return I kali J. Misalkan ini di fungsi main-nya, X sama dengan 2, Y sama dengan 3, variabel hasil memanggil fungsi kali X, Y. Berarti nilai dari X dimasukkan ke dalam depan, kemudian Y-nya dimasukkan ke dalam yang belakang. Kemudian print hasil. Nah, di sini bisa print hasil. Nah, perbedaannya kalau di prosedur, tidak ada print. Print-nya tidak ada di fungsi utama, tetapi ada di fungsi di prosedur kali. Jadi, def kali I, J, print I, J. Perbedaannya di sini ya. Jadi, di prosedur itu hanya cetak, tidak bisa mengembalikan sebuah nilai. Oke, ada fungsi sebagai argumen. Di sini ada argumen dapat menerima apapun, bentuk, tipe, termasuk fungsi ataupun dari prosedur. Ini salah satu contohnya. Ini kalau misalkan fungsi A, fungsi B, fungsi C, kemudian print fungsi A, berarti nanti tinggal dicetak print inside fungsi A, dan seterusnya. Ini masih sama ya, bisa dipahami, nanti bisa dicoba-coba di Python-nya. Nah, skop lebih dalamnya. Di dalam sebuah fungsi atau prosedur, dapat mengakses variabel yang didefinisikan di luar. Variabel di luar tadi kita sebut sebagai kamus global atau variabel global. Di dalam fungsi tersebut tidak dapat memodifikasi sebuah variabel yang didefinisikan di luar, kecuali menggunakan variabel global. Tetapi variabel global juga dapat menimbulkan masalah ketika penamaan variabelnya sama persis, termasuk huruf kapital maupun huruf kecilnya. Contoh di sini.
saya mendefinisikan sebuah fx di mana x sama dengan 1, kemudian x plus sama dengan 1. Berarti artinya apa? X sama dengan x plus 1, kemudian saya cetak x. Kemudian di luar fungsi def y, saya mendefinisikan x sama dengan 5. Fx, saya memanggil fungsi fx, print x. Nah, di sini x yang 5 tadi apa x yang 1 di looping dengan menggunakan x plus sama dengan 1. Nah, ini di sini komputer akan confuse atau komputer akan bingung. Begitu pula dengan kasus yang ada di sebelah kanannya. Sama, ketika x yang ada di dalam sebuah fungsi atau prosedur, kemudian dipanggil lagi di luar, pasti dia bingung. Mana yang akan kita cetak? Kadang random, dia mencetak yang terakhir dicetak. Biasanya seperti itu komputer. Oke, ini juga di sini x dari variabel global, kemudian dari program atau scope-nya. Berarti nanti di sini print x-nya dipindah ke bawah. Di dalam sebuah fungsi atau prosedur ini tadi ya, kita memerlukan kamus lokal, kita memerlukan juga kamus global, tergantung fungsi atau kegunaannya. Kemudian ada konsep dekomposisi dan abstraksi dalam sebuah komputasi. Sangat berguna misalkan jika digunakan bersama, suatu kode dapat digunakan berkali-kali tetapi juga hanya dapat didebak sesekali. Contoh nih, versi prosedur untuk menghitung voltase. Kamusnya adalah R, ada A, ada V. Dia bertipe data integer semuanya. Sudah dikasih keterangan R itu hambatan, A itu arus, V itu volt, kemudian ada prosedur hitung voltase, dan seterusnya. Kemudian rumusnya atau algoritmanya, input R, A. Berarti R, A diinputkan. Hitung voltase, misalkan R, A, dan seterusnya. Maka, di dalam sebuah notasi algoritmik, kita dapat menuliskan prosedur hitung voltase, kemudian prosedur untuk memproses hambatan R dan arus A menggunakan menjadi tegangan. Kamus lokalnya tidak ada. Kemudian algoritmanya V tanda panah ke kiri, kemudian R dikali dengan A. Artinya apa tanda panah ke kiri? Nilai R yang sudah dikalikan dengan A dikembalikan nilainya ke dalam variabel V, di mana V nantinya akan kita outputkan. Ingat panahnya ke kiri, bukan ke kanan. Oke, kalau coding menggunakan Python, berarti tinggal def hitung voltase R, A, kemudian V sama dengan R kali A. Print V, selesai. Nah, perbedaannya kalau kita menggunakan main program. Main program berarti kita memanggil yang fungsi yang namanya voltase tadi. Kita menginputkan R dan A di dalam main. Kemudian kita memanggil fungsi voltase, hitung voltase tadi. Kemudian berarti di dalam fungsi seperti ini, hampir sama tadi ya dengan seperti tadi ya. Ini fungsinya R kali A juga sama. Nah, rumusnya tinggal di return. Return R kali A. Selesai, baru nanti kita panggil. Seperti ini. Perhatikan, fungsi atau prosedur didefinisikan sebelum fungsi main. Jika fungsi atau prosedur dibuat di dalam file yang terpisah, gunakanlah import, kemudian diisi nama filenya apa. Setelah itu panggil fungsi atau prosedur dengan cara pertama adalah nama filenya, titik nama fungsi atau nama prosedurnya. Tergantung nanti dia fungsi atau prosedur. Oke. Ini perbedaan antara variabel global. Misalnya terdapat sebuah prosedur nyalakan TV dengan parameter on/off yang merupakan boolean. Jika dalam satu file, misalkan G on/off sama dengan false,
Dev nyalakan TV, ada global key on off, kemudian key on off-nya true, kemudian return-nya adalah key on off. Dev main. Di dalam mainnya, kita memanggil fungsi global key on off. Di mana print-nya tadi status TV, nyalakan TV, true. Status awalnya adalah nyalakan TV, true. Kemudian, print key on off tadi. Oke, selesai. Perbedaan dengan yang sebelah kanannya nih. Ada dev, nyalakan TV, key on off, true. Kemudian langsung di return key on off. Dev mainnya hampir sama dengan yang sebelah kiri, tetapi perbedaannya ada di global key on off. Di sini tidak ada globalnya. Nah, di sini kapan kita menggunakan variabel global, kapan kita tidak. Nah, di sini adalah contoh kita menggunakan variabel global. Oke. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa komen atau bisa ditanyakan di grup. Oke, variabel global berbeda dengan file. Idenya, pisahkan global pada file berbeda, misalkan global.py. Gunanya untuk apa? Supaya nanti kita bisa memanggil berkali-kali. Tapi kalau globalnya tetap di dalam satu file, maka kita harus mengakses file tersebut. Bungkus variabel, poin kedua ya, bungkus variabel global dalam satu prosedur di dalam global.py. Kemudian, import global.py pada library yang berisi fungsi-fungsi atau prosedur-prosedur dan main program. Nah, di sini keuntungannya ketika kita menggunakan file global.py terpisah. Supaya apa? Ketika kita ingin menggunakan variabel tersebut, kita tinggal panggil global.py. Berbeda kalau kita menggunakan satu file yang sama, itu kita bisa pakai hanya terletak dalam satu file tersebut saja. Oke, itu kira-kira variabel global. Nih, contoh global.py, key on off, false. Kemudian ini tv.py-nya isinya adalah nyalakan TV. Kemudian main programnya adalah tinggal memanggil fungsi nyalakan TV. Oke. Nanti di sini di dalam tv.py bisa nyalakan TV. Mungkin bisa matikan TV. Atau misalkan bisa ganti channel. Kemudian bisa keraskan volume, pelankan volume, dan seterusnya. Masih banyak sekali modifikasi yang bisa kita terapkan di dalam tv.py nanti. Nah, tinggal nanti di main program, tinggal kita panggil fungsi-fungsinya. Kita mau ngapain sih di TV tersebut? Mau dinyalakan, mau dimatikan, keraskan, pelankan, kemudian bisa ubah channel program, mau dinaikkan channelnya, mau diturunkan, atau mau langsung kita panggil angkanya. Mau langsung ke 10, mau dari 5 langsung ke 10, atau ke 20, dan seterusnya. Atau per satu-satu, misalkan dari 5 ke 6, ke 7, ke 8, ke 9, ke 10, dan seterusnya. Masih banyak variasinya. Oke, ini sumber pustakanya. Sekian dari saya untuk materi tentang pertemuan kedua. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa sharing-sharing di grup. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.